dulu cerita awalnya Pak Haji ini minta saya Si Uwa, mana Uwa? Ke Sukabumi. Oh, Iman Hakim ya. Yang non kompoi teh di Jakarta. Oh, ayeuna. Ya. Kamu sih kan. kakinya Sana. otak ada otak cek dokter nang pelayanan kolesterol tidak ada dokter ini sudah Diabetes sehat. ya. Tapi itu bisa lupa ya selesai kakolan pakai kelikulan wah kalau dulu bina barokah bernya barokah doa barokah safety barokah masalah ya Allah subhanahu wa ta'ala cabul lah bisa lupa akhirnya kan dulu ya hampir semua masalah-masalah yang mengharapkan dia panggil kan di Cuna, di Pakti, di Wakil, Sabur anaknya di Wakil, Sabur kata kita dengan jual itu motivasi manggil saya hati wah mau dibangun. Nah kemarin itu dari gede itu anaknya ada tanah dengan rumah dengan bangunan 1.400 meter berdekatan dengan gedung naskah Linggarjati. Harganya masih 200.000 habis. Kuningan. Luar murah. Baru tetap bersihin dulu kan. Nyari apa? Panjang jalan di sini orang itu pas ibu kan mau anak ini apa? Jadi dapat banyak dari dia. Nanti kamu saya coba cerita gimana? Akhirnya pastinya India. Indihiang ya. India apa Kota ya. Anu bisa keturunan berarti susah. Pokoknya sapo itu kadang-kadang menang jalan menang itu. Namun dia aja apa? Bahwa saya dapat informasi hanya dulu abah itu orang itu bisa banyak mereka dengan apa tuh ngobrol di madrasah gitu dulu ya. Bisa si bapak-bapaknya pulang dari keluar, pulang dari keluar, lalu berapa kamu di rokok, udah sebelum lagi dikir, oke, rajin mami, mau cari nabung, sila cari kucurkan, kayak dulu jalan dulu saya penasaran. Benar seperti air di gelontorkan, benar itu bukan naon, tapi punya 7 toko emas, main. Saya benar dibayar. 7 toko, anak apa? 9 toko emas. Subhanallah. Masya Allah. Dan itu kalau terbuka sanggup bertahan, sampai ke anak-anak hidupnya lumayan. 9 toko emas. Beberapa tempat dikasih Al-Quran dikir oleh kalau itu nanti saya penasaran dari silakan kemudian dia bahwa yang saya dengar katanya setiap sholat tadi pasti mandi tobat ya Pak. Terus puasa berpuasa di para apa orang yang buat abadi dia sama itu bukan memang bisa punya tokoh 9 tokoh emas. Mana kata orang dulu maka orang belajar keamanan itu rezekinya di ya saya sampaikan ini banyak di antara kita kadang-kadang orang hanya pikir malah rata Sila terus. Mau mana iwan wae, mau zikir wae. Sila terus. Sila terus. Sila terus. Ya awalnya itu keras.
Tapi iya pang ketua ya. Kata tepuk aduh. Pi, pang ketua ya, kudu contoh ya. Luar biasa. Lagi betul. Tahu kan kita tanggal Betul. Kadang jikir kadang tuh. Betul. ini dikir suka Itu. terus setahun lagi. Jadi di atas masalah balik dia abang. Kan itu bukan kan sebagian besar model-model apa yang bagus termasuk rezeki materinya bagus itu yang rajin menawarkan Dikir. tidak pandangan. Halus. Bulan Ayo. kemarin mana kita berusaha. Mes kita itu berdekatan dengan rumah Ustaz Anak. Nanda. Saya akhirnya memperhatikan. Dulu nggak punya perhatian. Tapi ketika saya sering sholat di musola awal itu, ini siapa ini orang apa? Karena di warung seberang empat, Pak, rumah imaman dijawab Pak, usaha, aku usaha, keluarga apa berarti? Semuanya dijawab, maka karena begini, terus ketika kita mau pergi ke masjid kan, jam berapa kita mau? Tidak. Karena di umumnya Ustaz Nana, banyak nih kan udah masuk berapa orang lagi ngomong? Itu ada yang coba. Ustaz emang ada nih kan bukan keluar. Bentukannya uang di sini. Saya kalau saya kan lempar. Jangan cari kekayaan di surga. Saya yakin itu manusia. Kenapa manusia dapat kekayaan di surga lagi? Enggak modal yang bekerja di dapur yang paling bayar. Benar ya? Benar. Nggak ada yang dibayar juga. Masing-masing ketemu masih kayak menang gaji. Teman-teman kita yang ditugaskan untuk jadi satpam, pengaman, tanya berapa orangnya? Anda, pada nanya nggak? Lupa siapa Pak? Min. Pak Erwin terus. Ada orang jadwal Yogi, Tugi, Pak Tugi, soalnya para pengaman jadi pengaman. Oh, Pernah itu Om Mike. Pengaman itu pernah. kali ini pengaman itu. Maka bagaimana? Dulu katanya. Jadi jangan berharap dapat kekayaan dari surga. Iya, Tapi kita benar. perhatikan semua tugas-tugas surga yang PNS. Saya pengen nanya, aja nanti berapa sih bayar? Tiap hari dia rutin sholat subuh, tiap hari dia mentahun subuh, pasangan akan ada dari nasional. Tapi masya Allah, mobil boga, mahal bos, anak kerja bagus rumah. Kalau itu karena saya pernah contoh ya, salah satu yang menolong para dosen di UAILM, saya udah kebayang lah, sebesar-besarnya honor para guru di Surabaya, sebesar-besarnya honor para dosen di Surabaya, saya tidak akan mengalahkan honor 38. Besarnya kan dosen. Hitungan dosen kalau di Jakarta, mobil mah apa ya? Besarnya dapat berapa? Motor. Tapi ya sekarang rumahnya buat kita, ada motornya. Tiap bulan mana kita, saya tabungnya luar biasa. Kalau lagi mana di, kemarin kan saya mana dibagi di rumah saya di rumah di bawah musim. Kang Jaya bilang, ini yang ngantri nyari makan subuh-subuh itu pagi-pagi itu 100 pagi itu biasa macet turun-turun main bayar itu semua sampai 100 orang dalam
siapa itu kan penuh 10 kali. Sekarang 1 juta dulu kalau rumah kakak semua keluarga apa pasti Semua, iya. membeli makan. Ini mana khusus karena dari pikir yang mereka amalkan. Para dosen maksudnya ya, saya tahu saja banyak ditolong oleh kebijakan pemerintah karena ada sertifikasi. Kalau masalah ini juga katanya 3,5 juta dapat kalau swasta. Sertifikat dari dosen lebih mahal, bisa sampai 10 juta. Itu meskipun di kampung, meskipun cuma ngajar di IAIFM, tapi dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dasar tidak usah macam-macam, perangkat ekonomi. Alhamdulillah. Saya bukan dosen, odeng, tapi teman-teman saya banyak dosen. Benar, ini saya hidup itu bagus, karena syaratnya juga orang. Nah, sebenarnya ada materi bagus, pasangan namanya sampai kan ekor anak juga itu, tidak mungkin ada sesuatu jadi, nah dengan mengikuti prosedur akhirnya apa nanti? Yang tak terlihat ada paunya, sertifikasi kan paunya, sertifikasi kan. Nanti dia tanamnya zikir apa sebelum dia mengambil di mana sertifikasi benar karena zikir yang istiqomah bukan zikir karena pengen istri tidur diberi kontrakan iman. Kalau itu nanti dimulakan oleh Subhanahu wa Ta'ala apa ini cerita tawasul. Jadi yang kedua apa? Tawasul dengan al-asmaul hadis ayat kan bunyinya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, minta kepada Allah dengan menyebut al-asmaul husna. Tapi sinkron antara nama al-asmaul husna dengan doa ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, urusnya nggak nyambung. Doa yang maha kuat, beri hamba rezeki, itu nyambung. Ya Razak, baru nyambung. Ya Fatah, ya Royak, ya Goni. Jangan juga, maaf, di kepolisian kalau sudah dikibar di polsek, jangan ya Kodi, nanti mereka marah. Ya Kodi, wah ini polsek. Bisa. Ya nggak ada kalau polsek ya Polres. Pantesan Kodim. Jadi apa yang disampaikan guru wakil guru pembinaan kita, selama ini kita banyak mentok di urusan zikir kita kurang semangat. Kalau banyak Sempurna. melangkah, mundur ingat juga tol bisa. Dia berada ya. Kemana itu? Apa itu? Kami pikir pakai. Lalu ya, potongan ya. Terus Rasunat ya. bikin cahaya budak 10 rokaat, biu itu rokaat. Ya bayangkan kalau bayar biu, untuk macam pakai sedikit sudah. Biar awabin ya. Jar target. Biar awabin kita bahasa. Ayat rakaat. Nah, ini yang disepakati para ulama. Jadi al-asma tawasul dengan al-asma. Nah, dua tawasul dengan asma yang kita lakukan. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama. Tawasul dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Si tawasul jadi sebelum masuk dulu. Sebelum masuk ke tawasul dengan nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tadi tawasul itu artinya fungsinya memperpanjang doa. Mungkin kita merasa doa terlambat karena ya
kalau nggak naik. Jadi diajarkan oleh hadis-hadis yang disampaikan bahwa dengan tawasul doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Tajam untuk menembus langit didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawasul kepada Nabi masih diperselisihkan. Lalu pertanyaannya, mengapa kita mengambil tawasul kepada Nabi yang dibolehkan? Atau mengapa kita ikut pendapat yang membolehkan tawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alasannya sederhana, karena hadisnya ada. Hadis yang menyebut bahwa seorang sahabat bertawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia memohon kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. An Utsman bin Hunain diriwayatkan oleh Utsman bin Hunain, anna rajulan dharirul basar, seorang bapak-bapak yang matanya tidak lihat, berarti tuna Netra. akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Kata beliau, untuk Allah li an mu'afiyah. Ya Rasulullah, cobalah mohon kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Ini mata ini, kalau bahasa kita mah, kalau bapak-bapak buta itu kayaknya katarak berlian. Dan buta kalau dari kecil kan, kalau buta dari kecil ya sudah DNA yang menentukan. Ini mah dari awal sehat, tiba-tiba udah tua tak berlihat. Kemungkinan besar katarak. Bukan adiknya ditarik ada. Minta enggak ada kamu bentuk udah operasi apa? Katarak. Operasi namanya ya. Terima kasih Pak. Oh, sekretaris ya. Sampai gini sekjen. Masya Allah. Khodim banget. Luar biasa. Belum nyawa langsung. Nabi bilang, insyikta akhadulaka wa insyikta da'am. Kalau Bapak tidak berdoa, saya bisa tambahkan. Dan itu bagus buat Bapak. Artinya, Nabi menganjurkan Bapak nggak usah berdoa, udah terima aja dengan sabar. Ya Pak ya, saya nggak usah berdoa. Tapi kalau Bapak kekeh kayak didoakan, saya doa. Jadi Nabi menganjurkan bukan minta, ada dengan sabar. Itu bukan. Karena ada banyak dosa-dosa kita yang Allah hapus ketika kita mendapat musibah dan kita sabar. Alhamdulillah. Orang yang bilang pun Allah, mohonlah kepada Allah. Jika ada kesalahan badannya, walaupun orang dilurui, tak bisa lihat pintar, bisa jadi tak bisa lihat wajah istri yang cantik. Sapa, di mana, bagaimana indah bibirnya, bagaimana mandu mulutnya, nggak bisa dia lihat. Kayaknya indah putih yang boleh istri buat gitu kira-kira. Mantap. Maka amarah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Belum. Nanti turun. Alhamdulillah. Mana kita? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah. setelah itu sholat Alhamdulillah ya. lalu berdoa dengan doa. Bapak Ibu, ini bukan hanya hadis tentang tawasul, ini juga hadis tentang sholat di Bala. duduk dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat, minta kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan. Allah menjauhkan kita dari bencana. Dalam pikiran kita, sakit itu termasuk bencana. Betul. Ada tak yang antara kita yang menganggap sakit itu anugerah kayak musibah. Nggak ada yang bilang, alhamdulillah, pas kita menganggap sakit itu kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari caranya tadi
doanya ini. Allahumma laka sujud Wa bika amantu. bukan. Sayangnya ini doa apa jadi apa ini? Padahal biar Nabi ini lah. Apanya tahu Allah kasih doa. Allahumma inni as'aluka Minal khubusi wa wal ba'is. atawassalu ilaika bi Muhammadin sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ini atawassalu